Sebab itu kita beritahu warisan ini, lambangnya berkali-kali saya nyatakan, kiri kanan salam yang biru dengan merah, ikatan di bisa lautan Cina Selatan yang ada dia tidak far-fetched kalau warisan sendiri mau menang sendirilah. Dia tak far-fetched. It's not something that's not doable. It's something dia memang not very far-fetched lah. Saya bagi untuk itu statistik dia. 2020 waktu itu warisan adalah kerajaan. Ya 2020 kerajaan warisan, dan kita kerja kita menang 32 atau tak salah 32 kursi pada masa itu. 32 kursi kalau kita tolak Kedamaian lah. Kedamaian kita jawab APCO kita tolak dia lah. So sebenarnya 31 kursi yang kena menang. Ini termasuk Cina. Masyarakat Cina sokong sama warisan lah. Okay. So dia 31 seats. So kalau dari segi statistik dia, banyak orang mau, atau banyak propaganda parti daripada sebelah tu dia mau rakyat di Sabah ni percaya bahawa KD Emran sebenarnya tidak sokong sama warisan. Sebenarnya itu tidak benar. Kalau bagi saya lah, saya rasa itu tak benar. Tapi dia create itu andaian supaya rakyat yakin dengan warisan sebab KD Emran tidak akan sokong sama warisan. That is dia punya itu taktik dia. Sebab kalau you tengok dari segi statistik, warisan tanding di semua kursi tidak pernah pun hilang satu deposit di Sabah. Tidak pernah. Tidak benar. Kalau kita di reject oleh KD Emran, sepatut hilang sudah kita naik deposit. Sepatut kalah banyak tempat dengan teruk sudah. Tapi tidak pernah. Walaupun di tampunan pun tidak ada 2,000 lebih. Di sini saya pun 1,800 kan. Tidak pernah hilangkan deposit. So ini satu. Hanya tidak cukup menang itu berapa kursi. Ya itu. Macam itulah. Tapi kalau you tengok warisan ada 10 kursi kita kalah. 10 kursi ya dari 2020 ya punya pilihan raya lagi Sabah. Kita tidak kalah, kita kalah kursi tapi tidak melebihi 1,000 undi. Ada 10 kursi, ada 10 kursi ya. Nanti saya kasih tahu macam seperti Lumbanan tak sebab 800, macam pada Manis 500 lebih ya. Kalau di Kemabung 200 lebih, ke Lambak 400 lebih, kalau di Balong 800. Telupit, nah ini Telupit adalah Christian dusun kan? Betul lah. Dusun kalau di Telupit penduduknya adalah agamanya kebanyakan saya rasa semua lah Kristen dan dusun kan di Telupit. Kita tak kalah lebih 800. Artinya sebenarnya KD Emran tidak reject semua warisan tu, hanya tidak cukup untuk menang itu kursi. Okey ya, ini saya ini statistik, that's a figure lah. Bukan saya cakap you boleh refer balik. You boleh tengok balik itu the result of the last election 10 data. Tapi kita mesti ingat pada waktu itu warisan adalah kerajaan. Dan waktu itu bila you ada kerajaan kan bermasalah yang you hadapi, you salahkan warisan lah. Sebab waktu itu kerajaan warisan lah. So kita tidak lari daripada itu tanggungjawab. Kita try to kawal lah atau try to solve the problem. So sentiment was not with warisan. Satu terang. Itu sentiment adalah kebanyakan against kerajaan warisan pada waktu itu. Dan dia percayalah PSS lah, bagi IC lah, PTI lah, itu jadi satu isu. Itu jadi satu isu yang besar waktu dengan election itu. Dan pada waktu itu pembangkang tu satu hati. Pembangkang tu satu hati. Artinya semua parti gabung sekali untuk tanding, untuk lawan warisan pada waktu itu. Okey ya. Dan waktu itu sentimen tidak is not too much lean on warisan lah, sebab saya rasa waktu itu banyak masalah kedatangan lah. Orang tak kurang keyakinan lah, ada banyak daripada sempurna lah, macam-macam bala tu bukan semua tu fitnah, tapi adalah orang memakan umpan tu orang percaya. So dia memang tidak ikut sama the sentiment was not being warisan kalau waktu itu. Banding dengan sekarang, banding dengan keadaan politik ini, suasana politik hari ini. Sebab hari ini warisan bukan kerajaan. Dan hari ini rakyat tengok kerajaan ini gagal. That's why dia sentiment lean towards opposition hari ini. So kalau bagi warisan, I think kebanyakan pengundi ya, then they move to fencing. Dia pergi atas magazin. Dulu dia ada penyokong parti-parti yang masing-masing atau dia penyokong dengan pemimpin masing-masing. Tapi pada kali ini saya nampak banyak pengundi ini yang saya lah
Indonesia. Banyak pemudik yang sudah pergi golongan atas pada kali ini. Yang pergi atas pada. So kalau kita mengikut berdasar dengan itu result 2020 kita punya statistik, Raisan just need to win back kita punya kursi dan swing 3%, 5%. Itu sentimen yang orang yang marah dengan kerajaan kan. Sebenarnya mau menang itu 41 kursi, dia ada dalam yang tak jauh lah. Because kalau you menang kalau kau kalah 1,000 undi, artinya 500 saja 2 orang. Sebab sini tolak 500, sini tambah 500. Ini yang limpas 10 undi juga. Kan, you faham tak? You kena faham ni lah. So dari segi statistik dia, for Raisa to go alone and win sendirilah 41 kursi, actually dalam itu berdasar daripada result 2020, it's actually doable. It's actually doable punya. Dia memang boleh punya. Kalau ditebaki orang sudah marah, tidak air, tidak apa. Tunggu lagi itu tanah kena rampas lah. Kalau dia marah sedikit, dia limbas sedikit, terlebih. Mungkin tidak boleh menang terlebih. Dia bukan jauh.